Hai semua, kembali lagi bersama gua Ans di Breakdown Isekai Smartphone Season 2 episode 1 dan 2. Seperti judulnya, di video kali ini gue itu mau nge-breakdown episode 1 dan 2 season 2-nya. Namun gue minta maaf karena sebenarnya breakdown episode 1-nya mau gue up minggu kemarin. Tapi karena gue merasa kalau hasilnya itu kurang memuaskan, jadi gue itu memutuskan untuk membuatnya ulang di video kali ini, sekaligus untuk episode 2-nya. Inti dari video ini, gue itu akan ngebahas dan menjelaskan apa aja adegan yang di-cut atau kena skip, atau adegan yang tidak ada di manga, LN atau WN-nya. Ya mungkin kalian itu sudah pernah lihat konten kayak gini di channel sebelah. Contohnya itu Megane Sensei. Cuman bedanya kalau Megane Sensei itu bahas Overlord, sedangkan gue itu Isekai Smartphone. Tapi mungkin pembahasan gue itu nggak akan sedetail atau sebagus Megane Sensei. Jadi gue itu cuma bisa berharap kalau kalian itu menyukai konten ini. Dan bagi kalian yang nanya di mana nonton anime Isekai Smartphone Season 2, kalau kalian nggak mau ribet, maunya itu tinggal nonton dan gratis, gua saranin di Aniwan, Bistation atau Bilibili. Di sana sudah tersedia subtitle Indonesianya, jadi nggak usah perlu khawatir tentang subtitle. Oke, kalau gitu nggak usah berlama-lama lagi, mari kita menuju ke inti videonya. Let's go. Pertama, gua mau ngasih tahu mengenai adegan-adegan yang paling banyak diprotes karena dikiranya itu di-cut, yaitu adegan Toya itu berbicara dengan N, lalu mengantarkannya mendaftarkan ke Guild, dan adegan Toya dan lain-lain itu membahas koin yang diberikan N ke Toya. Adegan-adegan itu tidak di-cut. Atau lebih tepatnya adegan-adegan itu dipindahkan ke episode 2-nya setelah Toya dan lain-lain itu melawan monster kristal ikan parimanta. Ya seperti yang kalian lihat lah di episode 2-nya itu. Meskipun memang dalam bentuk adegan flashback saja, tapi setidaknya kita itu dilihatkan adegan itu. Jadi menurut gua kalian tuh percaya aja sama GC staff. Studio ini itu jarang sekali menurut gua mengecewakan. Dan dalam hal cutscene atau adegan itu tuh mah sudah biasa menurut gua. Bahkan anime sekelas Overlord itu aja dapat cutscene. Jadi ya wajar aja kalau Isekai Smartphone itu juga dapat cutscene. Oke, sekarang mari kita lanjutkan aja pembahasannya. Di awal episode 1 ini, kita langsung diperlihatkan pertempuran Toya dan lain-lainnya melawan Gold Mithril. Di manga LN atau WN, kita itu jelaskan kalau awal mula Toya dan lain-lain itu mendapatkan misi ini karena rasa penasaran Toya terhadap N. Dimana setelah Toya itu mengetahui asal-usul dari koinnya N, Toya pun langsung merasa aneh gitu terhadap N. Toya pun langsung pergi ke Guild untuk menanyakan tentang keberadaan N gitu ke resepsionis. Sekaligus untuk ngambil quest gitulah. Namun sayangnya Toya tidak berhasil mendapatkannya. Malah Toya itu mendapatkan informasi yang lebih mengejutkan lagi mengenai N. Dan akhirnya Toya pun memutuskan untuk tidak ikut campur dengan urusan N. Bodoh amat lah gitu. Lalu Toya menghampiri yang lainnya yang sedang memiliki quest. Kemudian Yumina menyarankan ke Toya untuk mengambil quest menaklukkan Gold Mithril yang terletak di kaki Gunung Melika. Singkat cerita, Toya dan lain pun pergi ke kaki Gunung Melika itu menggunakan Taman Babylon. Alasan Toya memakai Taman Babylon di LN atau WN itu tuh dijelaskan karena Toya dan lain itu belum ada yang pernah menuju ke tempat itu. Jadi Toya itu tidak bisa menggunakan combo, recall, dan gate-nya. Maka dari itu untuk mempercepat perjalanan mereka, Toya dan lain pun memutuskan untuk menggunakan Taman Babylon supaya cepat aja sampai. Makanya setelah Toya dan lain itu pulang, Rene langsung nanya ke Toya mengenai keberadaan Shizuka yang tidak ada di rombongan mereka. Lalu lanjut sampai di lokasi, Toya dan lain pun kalau di manganya LN atau WN itu tuh juga tidak langsung melawan kedua golem itu. Melainkan mereka itu makan-makan dulu, baru setelah itu mereka itu mencari golem Mithril itu di dalam gua. Hingga akhirnya mereka pun menemukan kedua golem itu seperti di animenya. Dan bagian nanya alasan kenapa cuma LC saja yang cincinnya itu digunakan sebagai kalung. Alasannya karena ketika LC menggunakan gauntletnya, LC itu tidak akan bisa menggunakan cincinnya itu. Jadi Toya pun membuatnya itu menjadi sebuah kalung agar LC itu bisa selalu memakainya. Bahkan walaupun saat LC itu sedang bertarung menggunakan gauntletnya. Oh, dan mengenai adegan Toya membeli cincin pertunangan. Sebenarnya adegan itu tuh sudah ada di season 1 pas di post credit scene. Yaitu ketika Toya itu teleponan dengan Kamisama. Atau sebelum Toya itu bertemu dengan N untuk pertama kalinya. Di manga LN atau WN diceritakan kalau saat itu sebenarnya Toya itu sedang berencana ingin membeli cincin pertunangan. Dan di sana diceritakan kalau Toya itu nggak teleponan sama Kamisama. Tapi di tengah perjalanan itu Toya malah bertemu dengan N yang terlihat kesulitan dan memutuskan untuk membantunya. Jadi sebenarnya adegan Toya membeli dan membantu N itu mendaftar ke Guild itu tidak di-cut. Hanya saja pada saat itu kita tuh nggak dikasih tahu penjelasan yang jelas gitu. Kita cuma diperlihatkan Toya yang jalan-jalan sambil nelponan gitu sama Kamisama. Lalu melihat N yang kesulitan dan membantunya gitu. Kita nggak dikasih tahu tujuan utama Toya saat post credit scene itu. Cuman memang adegan Toya menyerahkan cincin pertunangannya itu ke cewek-ceweknya itu, scene itu di-cut di versi animenya. Entah itu di season 1-nya atau season 2-nya. Lalu mengenai alasan kenapa cewek-cewek Toya itu bisa menggunakan Axel saat melawan Gold Mithril.
itu sudah dijelaskan oleh Lindsay di episode satunya ini, yang dimana Lindsay itu menjelaskan kalau cincin pertunangan Toya itu sudah diberikan sihir Axel, teleport, dan storage. Cuman bedanya kalau di manga LMTWN, sihir yang Toya berikan itu ke cincin pertunangannya itu tuh adalah Axel, transfer, dan storage. Dan seharusnya seingat gua, sihir teleport itu baru dibahas setelah Toya itu bertemu dengan Sakura. Entah mungkin ada salah subtitle atau memang dari sananya kayak gitu. Cuman yang jelas di manga LMTWN-nya tidak ada sihir teleportnya, melainkan sihir transfer. Lanjut kemudian setelah berhasil mengalahkan kedua Golem Mithril itu dengan menjatuhkan mereka di ketinggian 10.000 meter di atas tanah, lalu menyerang mereka dengan kekuatan penuh. Dia pun pulang menggunakan gate dan kemudian langsung disambut oleh Rene, Cecil, Kwaku, Kukuyo, dan Sanggu. Kemudian Rene pun menaikkan tentang pencapaian Toya. Dan Toya pun memamerkan guild card-nya itu ke Rene yang telah naik rank ke merah. Di sini kalau di manga LMTWN adegan ini tuh sedikit berbeda. Di manga LMTWN, Rene itu menyambut Toya dengan menggunakan sepeda gayung. Dan di scene ini juga, Toya dan Lin itu masih belum ke guild untuk menyelesaikan quest mengalahkan Golem Mithril. Toya baru ke guild untuk menyelesaikan quest ini setelah Toya itu mengobrol dengan Lin mengenai Babylon. Selain itu, karena berhasil mengalahkan dua Golem Mithril sekaligus, di manga LMTWN-nya, Toya itu diberikan titel baru yaitu Golem Buster. Lanjut, berkat pertanyaan dari Rene tadi, Toya pun akhirnya ingat dengan Siska dan segera langsung menjemputnya. Tapi karena hal itu, Siska pun jadi ngambek dan untungnya Lin tuh berhasil menenangkannya. Lalu Lin dan Toya pun membicarakan gitu mengenai Babylon. Di sini Lin ngajak Toya untuk mencari Babylon lainnya. Namun Toya berpikir sebaliknya. Toya tidak ingin mencari Babylon lainnya. Toya beralasan kalau mereka itu sekarang tidak membutuhkan kekuatan Babylon. Ya walaupun alasan sebenarnya Toya itu nggak mau ya karena Toya itu malas repot aja. Apalagi setelah melihat sifat Siska yang nggak benar. Jadi Toya takut kalau pengelola Babylon lainnya itu juga memiliki sifat yang nggak benar seperti Siska ini, yang mesum dan sebagainya. Tapi Toya berjanji akan membantu Lin jika Lin itu mendapatkan lokasi pastinya dari runtuhan Babylon. Kemudian Toya pun ditelepon oleh Kami-sama dan menyuruh Toya untuk datang menemuinya di alam dewa. Di adegan ini kalau di manga maupun LMTWN-nya, adegan ini itu tidak ada. Karena seperti yang gua jelaskan sebelumnya, setelah Toya itu berbicara dengan Lin mengenai Babylon ini, Toya dan Lin itu pergi ke guild untuk menyelesaikan quest Golem Mithril mereka. Dan akhirnya rank mereka pun naik menjadi merah selain Yumina, dan Toya pun mendapatkan titel baru yaitu Golem Buster. Gua sih nangkepnya kalau adegan ini itu ditambahkan hanya untuk mempererat hubungan Toya dengan Dewi Cinta atau Karen. Sebab seperti yang kalian tahu, nantinya Dewi Cinta ini atau Karen akan turun ke dunia baru dan menjadi kakaknya Toya yang bernama Mochizuki Karen. Tapi pendapat gua mengenai scene tambahan ini, gua sih nggak keganggu ya sama adegan tambahan ini. Lanjut, setelah percakapan Toya dengan Dewa Dunia dan Dewi Cinta itu, kita pun beralih ke adegan cewek-cewek Toya yang sedang mandi. Di sini seperti yang gua jelaskan sebelumnya juga, Lindsay pun menjelaskan ke yang lainnya atau ke kita tentang cincin pertunangan mereka yang diberikan ke Toya. Lalu setelah itu Yumina pun memberitahu ke yang lainnya mengenai kekhawatirannya. Yumina di sini takut kalau tunangan Toya, entah itu mereka sendiri atau yang bakal join ke depannya, itu akan diperalat oleh seseorang untuk keuntungannya. Jadi maka dari itu Yumina mengajak yang lainnya untuk menjadi lebih kuat lagi supaya mereka itu tidak diperalat oleh seseorang. Di manga LMTWN-nya, lagi-lagi scene ini itu tidak ada. Seharusnya setelah Toya dan Lela itu selesai mengurus quest Golem Mithril sebelumnya, di LMTWN-nya, scene itu akan berlanjut ke Toya dan Yae yang pergi ke Uedo untuk memesan katana. Jadi sebenarnya adegan fanservice ini tidak ada, maupun itu di manga atau di LM-nya. Cuma di animenya scene ini tuh ditambahkan, yang membuat kesan untuk episode satunya ini jelek. Terutama bagi orang yang gak suka dengan adegan fanservice. Kalau untuk gue sih, gue juga gak begitu suka. Tapi kalau dibilang beneran gak suka, maka jatuhnya malah bohong. Apalagi di bulan puasa seperti ini. Dan jujur gue itu dulu penikmat di XD dan HXA. Jadi gue gak terlalu keganggu lah sama fanservice seperti ini. Malah yang menurut gue itu ya kurang gitu. Ya tapi zaman sudah berubah. Peminat anime seperti itu tuh sudah berkurang. Mungkin kalau mereka itu menghilangkan unsur fanservice-nya tanpa menghilangkan topik percakapan mereka, gue yakin scene ini tuh gak bakal dipandang buruk. Contohnya misalkan seperti Yumina dan yang lain itu membicarakan hal ini di ruang tamu sambil minum teh gitu dan sebagainya. Gue yakin sih pandangan mereka itu gak bakal buruk di episode 1 ini. Lalu kita pun lanjut di scene berikutnya, yaitu saat Toya mengantarkan Yae memesan katana. Sesampainya mereka berdua di Uedo, Toya dan Yae pun langsung ke toko pembuatan katana. Hanya saja butuh waktu 1 minggu untuk membuat katana baru Yae. Jadi mereka pun memutuskan untuk pulang. Dan di tengah perjalanan pulang itu, Yae memberanikan dirinya sendiri
meminta ke Toya untuk berjalan sambil bergandengan tangan. Di LN adegan pegangan tangan ini terjadi saat Toya dan Yae itu menuju ke toko pembuatan katana. Dan ada satu scene lagi atau adegan yang di-cut, yaitu saat Toya itu memesan katana. Tapi karena kedepannya si om pembuat katana ini gak akan muncul lagi kecuali saat Toya itu mengambil katana Yae yang sudah dipesan itu. Jadi gua gak masalah gitu scene ini di-cut. Lalu sebelum lanjut ke adegan Toya dan Yumina pergi menemui ayahnya dan ibunya itu, di Toya itu sempat membuat kipas angin. Dan lagi-lagi karena ini tuh adegan minor, gue gak masalah kalau di-cut. Cuman agak sayang aja sih menurut gue di-cut. Dan sesampainya di istana Belfast dan bertemu dengan ayah dan ibunya Yumina, Toya dan Yumina pun memberitahu ke mereka tentang pertunangan mereka itu. Ayah dan ibunya Yumina pun sangat senang di sini mendengar kabar ini. Tapi Toya menjelaskan ke mereka kalau Toya itu baru akan menikahi para tunangannya itu setelah Toya itu berumur 18 tahun. Namun karena ayah Yumina itu sudah tidak sabar melihat cucunya, dia pun memberikan lampu hijau gitu ke Toya. Tapi dengan segera Yumina pun langsung meninju perut ayahnya itu, sampai ayahnya itu tidak bisa berbicara lagi. Lalu ibunya Yumina pun memberitahu tentang kekhawatirannya mengenai pertunangan ini. Karena jika pertunangan ini diumumkan secara resmi, maka pasti banyak bangsawan yang akan menolak pertunangan ini. Mereka kemungkinan akan menjadikan Toya sebagai musuh mereka, atau mereka akan mencoba untuk mendekati Toya untuk mendapatkan Toya. Menurut gua kemungkinan kedua ini sangat berhubungan dengan apa yang Yumina takutkan sebelumnya. Jadi maksudnya mungkin kayak untuk mendapatkan Toya, mereka itu mungkin akan ngirim anak perempuannya gitu untuk mendapatkan hati Toya. Dan setelah anaknya itu dapat hatinya Toya, mereka pun memanfaatkan anaknya itu untuk memanipulasi Toya demi keuntungan mereka. Maka dari itu sebelum mengumumkan pertunangan ini, Ibu Yumina pun menyarankan Toya untuk mendapatkan sebuah pencapaian besar terlebih dahulu. Sehingga membuat mereka itu, para bangsawan itu tidak bisa menolak pertunangan ini. Lalu Su pun datang dan setelah mendapatkan izin dia pun memeluk Yumina dan merangkul tangan Toya. Sikatnya Toya dan Yumina pun pulang ke mansionnya Toya. Cuman berbeda seperti di animenya itu, kalau di LN Su itu tidak muncul di percakapan ini. Dan ada adegan yang di-cut yang menurut gue itu sangat sayang sekali untuk di-cut. Dimana setelah membahas tentang kekhawatiran ibunya Yumina itu, di Toya lalu meninggalkan Yumina bersama dengan kedua orang tuanya itu. Sedangkan Toya sendiri, Toya itu pergi ke lapangan latihan di Belfast untuk menjemput Ilse yang sedang berlatih dengan Jenderal Leon. Tapi bukannya menemukan Ilse, Toya malah bertemu dengan beberapa kesatria anak bangsawan yang ngeselinnya itu bukan main. Dia dengan beraninya gitu di hadapan Toya ngejek-ngejek Ilse. Mereka bahkan sampai menyebut Ilse itu sebagai cewek murahan di depan Toya sendiri. Sontak Toya pun akhirnya marah besar karena perkataan mereka itu. Singkat cerita, Toya pun menghabisi mereka sampai mereka itu tidak berdaya. Namun sayangnya ketika Toya itu ingin menghabisi satu orang terakhir yang mengata-ngatai Ilse tadi, Jenderal Leon, Dion, dan Ilse pun datang menghentikan Toya yang menggila itu. Tapi para bangsawan itu pun akhirnya dijatuhi hukuman oleh Leon. Cuman saking bodohnya mereka, di keesokan harinya, pada malam hari, mereka pun datang lagi dengan membawa lebih banyak kawanan. Dengan niatan untuk balas dendam begitu. Tapi endingnya tetap sama aja. Malah mereka itu kena mental setelah mereka itu tahu kalau mereka itu telah menyerang kediaman Putri Yumina. Yang dengan kata lain, mereka itu secara tidak langsung telah melakukan sebuah pengkhianatan atau pemberontakan dengan menyerang kediaman keluarga kerajaan. Selain scene ini, juga ada scene di mana Toya itu membuatkan senjata untuk Jenderal Leon dan anaknya Leon yang bisa berubah-ubah seperti pistolnya Toya. Dan adegan Toya dan Leon itu menonton anime bareng menggunakan Sir Mirits. Untuk kedua scene terakhir itu, gue gak terlalu masalah kalau di-cut. Cuman gue itu benar-benar sangat menyayangkan adegan kebodohan kesatria anak bangsawan itu di-cut. Karena kalau saja adegan ini tuh gak di-cut, gue jamin episode satunya itu gak bakal dicap jelek. Cuman ya mau bagaimana lagi. Dan menurut gue alasan kenapa adegan ini tuh di-cut, mungkin karena di manganya adegan ini tuh juga di-cut. Jadi ya mungkin dengan tanda kutip demi mempersingkat durasi, maka pihak studionya itu meng-cut adegan-adegan ini mengikuti alur di manganya. Tapi adegan buat onsennya itu malah nggak di-cut, padahal di manganya itu nggak ada. Jadi ya oke lah, kita lanjut aja lah ke adegan berikutnya. Gue juga bingung mau komentar gimana. Yaitu saat Toya itu pergi ke Silver Moon. Di sana Toya pun mendengarkan curhat dari Mika dan ayahnya mengenai bisnis mereka yang menurun. Sikatnya Toya pun mendapatkan ide membuat onsen untuk membantu bisnis Mika dan bapaknya itu. Lalu dengan cepat Toya pun membuat sebuah onsen gitu di Silver Moon sebagai bisnis tambahan. Tapi kalau di LN-nya, pembuatan onsen ini nggak secepat dan sesimpel seperti di animenya itu. Pertama Toya itu harus mencari mata air panasnya di Gunung Melika, tempat Toya itu melawan golem misril sebelumnya. Kemudian Toya membuat pipa yang terbuat dari misril,
dan menyalurkan air panas di mata air yang Toya temukan itu dengan pipa misril yang baru saja Toya buat menggunakan gate. Lalu kita pun lanjut ke scene atau adegan Ilse, Linse, Yae, dan Yumina mengungkapkan alasan atau bagaimana mereka itu bisa menyukai Toya. Pertama dari Ilse. Ilse pun bercerita di sini kalau dia itu menyukai Toya karena Toya itu memperlakukannya seperti perempuan pada umumnya. Lalu berikutnya Linse di sini bercerita kalau dia itu menyukai Toya karena Toya itu selalu sabar menghadapi Linse yang susah berbicara dengan laki-laki. Kemudian Yae di sini bercerita kalau dia itu menyukai Toya karena Toya itu baik dan suka menolong. Dan Yumina di sini juga bercerita kalau Yumina itu menyukai Toya karena cinta pandangan pertama. Di manga LN atau WN, scene atau adegan ini tuh sebenarnya nggak ada, kecuali scene pengakuan Yumina yang terakhir itu. Cuman scene ini tuh seharusnya ada di season 1. Lebih tepatnya setelah Toya itu mensummon Kohaku. Dan alasan Yumina itu menyukai Toya nggak sesimpel seperti di animenya cinta pandangan pertama. Alasannya itu lebih kompleks dan sedikit nyerempet ke politik. Dan yang pasti scene itu tuh lebih serius dan tidak dibuat fan service seperti di animenya. Bagi yang mau tahu detailnya, scene ini tuh kalian bisa baca aja di manganya di chapter 13 setelah Toya itu melawan geng preman. Lalu setelah percakapan keempat cewek itu, kita pun diperlihatkan Shizuka yang memanjat dinding atau bambu pembatas onsen. Tapi begitu tangannya itu menyentuh ujung bambu, Shizuka pun tiba-tiba terkena paralyze. Kemudian Toya pun memanfaatkan kelakuan Shizuka ini untuk memberikan peringatan gitu ke yang lainnya mengenai sistem anti pengintip yang Toya sudah pasangkan di dinding atau bambu pemisah itu. Dan setelah itu, Lin pun tiba-tiba masuk ke pemandian pria untuk memberitahu Toya kalau dia itu telah menemukan lokasi reruntuhan Babylon lainnya. Untuk scene ini, yang beda itu adalah saat Lin itu masuk ke pemandian pria di akhir episode itu. Kalau di manga LN atau WN, scene itu terjadi saat keesokan harinya. Ketika Toya dan Lela itu sedang makan di ruang tengah. Pada saat itu, Lin pun tiba-tiba masuk gitu membuka pintu dan scene itu pun terjadi. Dan itulah untuk episode satunya. Pendapat gue mengenai episode 1 ini sebenarnya sama seperti kalian sih. Gue juga nggak begitu suka dan kecewa gitu sama episode satunya yang kebanyakan fan service. Cuma coba aja scene fan service yang di awal itu saat Yumina menyemangati yang lainnya diganti sama scene Toya itu melawan kesatria bangsawan Belfast. Gue yakin pendapat orang-orang itu pasti tidak akan seburuk ini. Oke, kalau gitu mari kita lanjut aja ke episode 2-nya. Di episode 2 ini langsung dibuka dengan Toya dan lain itu yang pergi ke gurun rugby di tenggaranya kerajaan Sandora menggunakan Taman Babylon dengan tujuan untuk menemukan reruntuhan Babylon kedua. Lin di sini sangat bersemangat gitu untuk menemukan Babylon berikutnya, tapi sebaliknya Toya malah nggak tertarik sama sekali. Kalau saja Toya itu nggak diancam oleh Lin, Toya mungkin nggak mau mencari Babylon lainnya. Namun Toya juga penasaran gitu dengan senjata kuno milik Babylon untuk melawan monster kristal. Karena sekalian untuk memenuhi janjinya sama Lin dan gak mau ada penyesalan di masa depan, Toya pun bertekad untuk menemukan kekuatan itu. Lalu melalui layar monitor, Kohaku pun memberitahu Toya kalau di bawah mereka itu saat ini terdapat monster kristal ikan pari manta terbang yang sedang mengejar kelompok Rebecca. Dan opening song pun dimulai. Untuk di scene ini, kalau di manga LN atau WN itu tuh sebenarnya terjadi di mansionnya Toya. Lebih tepatnya saat Lin itu tiba-tiba masuk membuka pintu ruang tengah ketika Toya itu dan lainnya itu sedang makan. Kemudian sama seperti animenya itu, Lin pun mulai berbicara gitu dengan antusias mengenai reruntuhan Babylon yang dia temukan. Baru setelah Toya itu diancam oleh Lin, Toya pun mengikuti keinginan Lin dengan pergi ke Sandora menggunakan Taman Babylon. Dan saat perjalanan itu, sambil menunggu, mereka pun memutuskan untuk mengatur rumah kosong yang ada di Taman Babylon. Jadi tidak hanya ada taman saja, di Taman Babylon itu juga ada rumah kosongnya. Selain itu berbeda seperti di animenya, kalau di manga LN atau WN yang mengejar kelompok Rebecca itu bukan monster kristal, namun melainkan binatang sihir cacing tanah besar atau Sandcrawler. Baru setelah Toya dan Lela itu menyelamatkan mereka dan membawa mereka ke Belfast atau mansionnya Toya, Toya dan Lela pun menemukan keberadaan monster kristal ikan parimana terbang itu di gurun itu. Dan kalau di manga LN atau WN-nya, Ilse itu menggunakan kekuatan gauntletnya bukan untuk menolong kelompok Rebecca, melainkan Linse yang tidak bisa bergerak karena sebelumnya kakinya Linse itu terkena serangan dari monster kristal ikat parimanta itu. Lalu di manga LN atau WN, Linse dan Lin itu juga sempat mencoba untuk menjatuhkan ikan parimanta itu dengan sihir Ice Rock dan Rock Crush. Tapi sayangnya monster ikan parimanta itu tidak jatuh. Karena hal itu, Linse pun jadi akhirnya ditargetkan gitu oleh monster kristal itu dan akhirnya kakinya pun kena tembak. Dan kemudian seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Ilse berhasil menyelamatkan Linse yang ditargetkan lagi oleh monster kristal ikan parimanta itu. Kemudian di saat Toya dan Lena itu sudah terdesak, sama seperti di animenya, En pun tiba-tiba datang dari belakangnya Toya
Mereka pun akhirnya ngobrol sebentar. Yang di obrolannya itu, N mengatakan ke Toya tentang kelas monster kristal ikan parimanta itu dan mengenai penghalang dunia. Namun sebelum N itu menjelaskan tentang penghalang dunia, N terlebih dahulu memutuskan untuk mengalahkan monster kristal ikan parimanta itu. Dan dengan sekejap, N itu berhasil menghancurkan monster kristal ikan parimanta itu hanya dengan menginjaknya saja. Setelah tubuh monster kristal ikan parimanta itu hancur, N lalu mengambil kedua core-nya dan langsung menghancurkannya. Ataupun menanyakan apa yang N lakukan ke ikan parimanta itu dan tentang penghalang dunia. N pun menjelaskan ke Toya apa yang dia lakukan ke monster ikan parimanta itu, sekaligus mengenai penghalang dunia ke Toya. Dan N juga memberitahu Toya tentang tujuan monster kristal, yaitu mencari raja monster kristal yang tertidur di dalam dunia baru. Selain itu, N juga mengatakan ke Toya kalau tujuannya itu juga sama seperti monster kristal, yaitu mencari raja monster kristal. Namun sebelum Toya itu memahami penjelasan dari N itu, N malah tiba-tiba pergi dan menghilang. Setelah itu Toya pun membantu kelompok Rebecca dan berhasil melepaskan kalung budak Wendy DKK dengan sihir Apor. Dan seperti yang sudah gua jelaskan sebelumnya, scene ini tuh seharusnya ada saat Toya itu melawan binatang sihir Sandcrawler atau sebelum melawan monster kristal ikan parimanta. Ya di sini gua tuh beranggapan kalau scene melawan binatang sihir Sandcrawler ini itu tuh di-cut demi mempersingkat durasi, atau mungkin saja untuk menggantikan scene tambahan tentang koin yang diberikan N setelah ini. Jadi mungkin si studionya itu lebih memilih menampilkan scene tentang pembahasan koin pemberian N daripada scene melawan binatang sihir Sandcrawler itu. Lanjut, setelah berhasil melepaskan semua kalung budak Wendy DKK, Toya pun mengajak kelompok Rebecca untuk pergi ke Belfast atas saran dari Yumina. Kelompok Rebecca pun menerima tawaran itu, apalagi setelah mereka itu mengetahui identitas Yumina yang sebagai seorang tuan putri di Belfast. Tapi sayangnya ada satu scene yang di-cut, yaitu saat scene Toya itu menunjukkan will card-nya ke Rebecca, Logan, dan Will. Tapi ya setelah gua melihat episode satunya yang mereka itu nge-cut scene Toya itu saat mendapatkan titel Goldbuster, gua pun mewajarkan scene ini tuh di-cut karena agar tidak menimbulkan kebingungan terutama untuk penonton animenya saja. Sikatnya setelah memindahkan mereka ke mansion Toya dan kembali lagi ke Taman Babylon, dan pun langsung ditanyai mengenai N oleh Lin. Dan Toya pun akhirnya menceritakan tentang pertemuannya itu dengan N pertama kali. Dan di scene inilah adegan yang kita kira-kira itu di-cut di episode satunya itu akhirnya dimunculkan, yaitu scene atau adegan Toya nganterin N mendaftar ke guild, dan scene mengenai koin yang N berikan ke Toya. Setelah mengetahui semua hal itu yang berkaitan dengan N, Lin pun jadi makin curiga gitu dengan N. Begitu juga dengan Toya. Kemudian Elsie pun menanyakan mengenai monster kristal, dan berkat mata sihirnya Yumina pun dapat mengetahui kalau Toya itu sedang menyembunyikan sesuatu mengenai monster kristal. Karena Toya nggak bisa berbohong di hadapan Yumina, Toya pun akhirnya menceritakan ke yang lainnya mengenai kehancuran kerajaan Parutino kuno dan tentang kondisi dunia baru yang pada 5.000 tahun yang lalu hampir hancur akibat perbuatan dari monster kristal. Selain itu, Toya juga menceritakan mengenai penghalang dunia ke Lin dan yang lainnya. Tentu Lin yang mendengar ini pun sangat marah gitu ke Toya, karena Toya itu telah menyembunyikan sejarah yang penting seperti itu. Kemudian Toya pun menanyakan ke Siska apakah manusia di masa lalu itu melakukan perlawanan ke monster kristal. Siska pun menjawab ada. Bahkan Siska memberitahu kalau Profesor Regina Babylon telah membuat senjata anti monster kristal yang diberi nama Frimgear untuk melawan mereka di masa lalu. Senjata itu berbentuk humanoid atau robot atau Gundam gitu. Mendengar senjata berbentuk humanoid Frimgear, Toya yang sebelumnya tidak ada niatan untuk mencari Babylon, sekarang menjadi sangat bersemangat sekali untuk mencari Babylon lainnya. Terutama untuk hanggar Babylon, karena Frimgear itu ternyata disimpan di sana. Lalu mereka pun akhirnya sampai di lokasi runtuhan Babylon. Awalnya mereka itu tidak melihat runtuhan itu di lokasi itu, karena tertutupi oleh pasir. Tapi setelah Lin itu menghilangkan pasir yang menutupi runtuhan itu menggunakan Cyclone Storm, runtuhan itu pun akhirnya terlihat, dan Toya pun masuk ke dalam runtuhan itu. Alasan kenapa Toya di sini itu tidak bisa mengaktifkan gate-nya di dalam runtuhan, karena setiap runtuhan itu sudah dipasangkan sebuah baril yang membuat sihir pemindahan itu seperti gate tidak bisa diaktifkan. Lanjut, sebelum Toya itu mengaktifkan lingkaran teleportasi, Toya meminta Kohaku, Kukuyu, dan Sago untuk memberitahu yang lainnya untuk tidak perlu khawatir terhadap Toya. Kemudian Toya pun mengaktifkan lingkaran sihir teleportasi itu satu persatu, dan setelah itu Toya pun terteleport ke dalam Babylon. Untuk animasi saat Toya itu ngeaktifkan lingkaran teleportasi, jujur menurut gua itu tuh lebih bagus daripada di season satunya. Animasinya itu lebih keren, apalagi pas lingkaran di bawah Toya itu bergerak gitu. Gua sangat approve lah untuk animasi teleportasi di season 2 nya ini.
Lanjut, sampainya di dalam Babylon, Toya pun langsung dihadang oleh pengelola Babylon itu. Dia memperkenalkan dirinya sebagai High Rosetta atau disebut Rosetta, pengelola workshop Babylon atau loka karya Babylon. Mengetahui kalau Babylon ini adalah workshop Babylon, bukan hanggar Babylon, Toya pun jadi lesu. Kemudian Toya pun menjelaskan ke Rosetta kalau Toya itu telah diakui oleh Siska. Setelah mendengar itu, Rosetta pun langsung tambah basa-basi, memberikan sebuah tantangan gitu ke Toya untuk mengetes apakah Toya itu layak atau tidak. Tantangannya itu adalah menebak warna pantsu yang Rosetta kenakan, tanpa bergerak sedikit pun dari posisi Toya saat ini. Namun selama Toya itu tidak bergerak dari posisinya Toya itu bisa melakukan apa saja. Tapi Toya hanya diperbolehkan menjawab satu kali saja dalam kurun waktu 5 menit. Walaupun Toya tidak mau memainkan permainan mesum seperti ini, tapi karena nggak ada pilihan lain, Toya pun akhirnya menerima permainan ini. Tapi walaupun Toya sudah mencoba mengangkat roknya Rosetta dengan sihir angin, dan membakar roknya Rosetta dengan sihir api, roknya Rosetta itu tetap tidak bisa terangkat ataupun terbakar. Itu karena baju para robot pengelola itu sudah diberikan sihir untuk kebal sama hal-hal beginian. Jadi bisa dibilang baju para robot ini OP karena yang nggak bisa diintip ataupun dibakar. Toya yang kesal pun akhirnya memakai sihir long sense-nya. Dan betapa terkejutnya Toya setelah Toya itu berhasil melihat warna pantsunya Rosetta. Karena ternyata warna pantsunya Rosetta itu adalah warna transparan atau ya tembus pandang. Jawaban Toya ini benar, dan Toya pun secara resmi mendapatkan hak kepemilikan workshop Babylon dan menjadi masternya Rosetta. Di sini kalau di LN atau WN-nya, Toya itu selain meringkuk, Toya juga mimisan. Bahkan Toya itu sampai mimisan sangat banyak sekali. Mungkin di animenya Toya itu mimisan, tapi nggak sebanyak seperti di LN atau WN-nya. Kemudian Rosetta pun mencium Toya untuk menyerahkan semua itu ke Toya. Setelah itu, Rosetta pun mengajak Toya berkeliling workshop Babylon, sebuah bangunan putih berbentuk kubus. Lalu Rosetta pun menjelaskan fungsi dari workshop Babylon, yang dimana workshop Babylon ini mampu untuk membuat alat atau platform apapun, kemudian menyalin barang apapun asalkan barang yang mau disalin itu adalah barang asli, dan mengubah desain sebuah barang atau benda sesuai keinginan, hanya dengan memanipulasi kubus putih yang ada di workshop Babylon. Untuk fungsi mengubah desain suatu benda sesuai keinginan, setahu gue itu di manga LN atau WN, fungsi ini tuh nggak dijelaskan pada scene ini. Lanjut, dan orang yang bisa mengelola workshop Babylon itu cuma Toya sebagai pemilik workshop Babylon dan Rosetta. Tapi untuk menjalankan fungsi ini, Toya itu harus memiliki bahannya terlebih dahulu. Workshop Babylon ini nantinya itu akan Toya gunakan untuk membuat barang-barang yang jumlahnya itu banyak. Contohnya itu kayak komponen-komponen atau bagian-bagian frame gear. Untuk mencoba fungsi workshop Babylon ini, Toya pun mencoba untuk membuat ulang Brunhilde-nya, namun dengan bahan yang berbeda, yaitu Mithril. Dan singkat cerita, terbentuklah Brunhilde berwarna putih. Bentuknya sama persis dan pengerjaannya itu cepat. Namun sayangnya, sihir program yang Toya berikan ke Brunhilde itu tidak ikut tercopy. Tapi itu tidak jadi masalah karena Toya itu bisa memprogramnya ulang. Lalu Toya menanyakan ke Rosetta mengenai frame gear. Dan Rosetta pun menjawab kalau frame gear itu dibuat di workshop Babylon ini. Hanya saja, seperti yang dikatakan Siska sebelumnya, frame gear yang selesai dibuat mereka langsung taruh di hanggar. Bahkan walaupun Toya itu ingin membuatnya dari nol, Toya itu harus memiliki blueprintnya atau cetakan birunya yang terdapat di gudang Babylon. Karena Rosetta itu hanya bisa membuat bahan perlengkapan frame gearnya saja. Dengan begini, Toya pun sekarang memiliki dua pilihan, yaitu mencari hanggar atau gudang. Tapi bagi kalian yang sudah nonton pembahasan gua, kalian pasti sudah tahu mana yang duluan Toya dapatkan. Kemudian Toya pun memanggil yang lainnya. Singkat cerita, setelah diberitahu kalau itu tuh adalah workshop Babylon, Lin pun jadi lesu, sama seperti reaksi Toya awal sebelumnya. Tersinggung dengan reaksinya Lin, Rosetta pun jadi marah. Dia pun mulai membandingkan workshopnya dengan taman Siska, yang membuat Siska itu pun ikut marah. Tapi untungnya Toya itu berhasil menghentikan mereka. Lalu Toya bertanya apakah workshop dan taman ini bisa digabung. Siska dan Rosetta pun menjawab bisa. Semuanya tergantung pada perintah Toya, mau digabungkan atau tidak. Dan Toya pun memilih untuk menggabungkannya di Belfast. Mendengar kata docking atau gabung dari Toya, pemikiran kedua robot ini pun jadi mesum. Untuk yang mungkin gak mengerti kenapa kata docking ini bisa jadi mesum, ini menurut gua aja sih, kata docking itu biasanya dipakai untuk menggabungkan bagian robot. Dan di setiap bagian robot itu yang mau digabungkan, itu tuh biasanya ada bagian robot yang bisa ditancapkan ke bagian robot lainnya. Dan bagian tancap-menancap inilah yang mungkin membuat pikiran mereka itu jadi kotor. Apalagi Siska dan Rosetta itu kan robot, jadi ya mungkin mereka itu relate lah. Ini sih spekulasi gua aja, nggak ada di manga atau LN-nya. Tapi sayangnya di scene ini tuh nggak diperlihatkan adegan saat dockingnya.
Karena gue itu penasaran kali sama bentuk Babylon setelah digabungkan itu. Apakah bentuknya itu melingkar? Karena kalau dilihat dari bentuk Taman Babylon, bentuknya itu seperti pizza yang sudah dipotong. Kalian tau lah, segitiga gitu. Atau bentuknya itu berbeda lagi gitu. Gue sih berharap semoga kedepannya itu bentuknya itu diliatin. Bentuk Babylon yang sudah digabung. Kemudian Shin pun berpindah ke mansionnya Toya. Sampainya Toya itu di mansionnya sendiri, Toya pun langsung disambut gitu dengan permohonan maaf dari Rebecca, Logan, dan Will. Sebab mereka itu telah mendengarkan cerita dari Cecil kalau Toya itu adalah tunangannya Yumina. Dan mereka merasa kalau sudah berperilaku buruk dengan bersikap tidak formal ke Toya. Namun Toya pun berhasil menenangkan mereka dan menyuruh mereka untuk tidak terlalu memaksakan diri mereka sendiri untuk bersikap formal ke Toya. Lalu Toya pun menanyakan ke mereka apa yang akan mereka lakukan selanjutnya, terutama untuk Wendy di kakak. Rebecca pun meminta ke Toya untuk membiarkan mereka tinggal di mansionnya Toya sampai mereka itu menemukan pekerjaan. Toya pun tidak mempermasalahkannya. Lalu kemudian Toya memikirkan pekerjaan apa yang cocok untuk Wendy di kakak. Awalnya Toya itu ingin mempekerjakan mereka di workshop Babylon. Namun Toya itu masih ingin merahasiakan mengenai Babylon. Dan sambil memikirkan pekerjaan apa yang cocok untuk mereka, ending song pun diputar. Yang dengan kata lain, episode 2-nya pun selesai. Pendapat gue mengenai episode 2 ini, jujur gue itu sangat puas. Memang ada adegan yang dipotong seperti melawan binatang sihir Sandcrawler, beberapa detail pertarungan melawan monster kristal ikan parimanta, dan scene Rebecca, Logan, dan Will terkejut melihat titelnya Toya. Tapi scene-scene lainnya itu sangat akurat, sama seperti di LN atau WN-nya. Bahkan scene yang di episode 1-nya itu dikeluhkan karena di-cut, di episode 2 ini dimunculkan. Karena episode 2 ini dari penilaian gue ke episode 1-nya itu yang rendah berubah menjadi tinggi di episode 2 ini. Gue berharap episode-episode kedepannya itu konsisten seperti ini. Jadi bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian tuh sependapat dengan gue mengenai episode 1 dan 2-nya ini? Karena durasinya itu sudah kelamaan, gue akhiri dulu videonya sampai sini. Kalau gue ada salah atau kurang dalam menyampaikan informasi, kalian bisa tambahkan aja di kolom komentar. Nanti gue akan pin komentar kalian itu. Jika kalian suka video ini bisa di like dan jangan lupa subnya. Oke, kita ketemu lagi di minggu depan. See you and... Okay, 3, 2, 1 1.好き好き